Model-model pengembangan kurikulum PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Faizah Fitriah, dan dua teman rekan saya ada Teh Fauzia Hasanah dan Teh Siti Jumaroh. Di sini kami akan mempresentasikan model-model pengembangan kurikulum PAUD. Izinkan saya membacakan terlebih dahulu ya. Teman-teman tahu tidak apa itu kurikulum? Kurikulum itu merupakan suatu pedoman utama dalam sebuah proses pembelajaran. Kurikulum ini memberikan arahan, tujuan, dan struktur kegiatan dalam proses pembelajaran. Pengembangan kurikulum harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman loh teman-teman. Oleh karena itu, diperlukan model pengembangan kurikulum. Kurikulum PAUD sendiri adalah suatu rencana pembelajaran untuk anak usia PAUD atau anak usia 0 sampai 6 tahun yang bertujuan untuk mengembangkan potensi anak secara optimal, di mana hal ini mencakup perencanaan pembelajaran serta pengelolaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Berikut ini adalah prinsip-prinsip kurikulum PAUD. Yang pertama bersifat komprehensif, di mana kurikulum pembelajaran di dalam PAUD harus mengembangkan seluruh aspek perkembangan pada anak PAUD. Dan yang kedua, sesuai dengan perkembangan peserta didik atau sesuai dengan usianya. Yang ketiga, melibatkan orang tua. Yang keempat, melihat kebutuhan anak. Kurikulum harus dapat menampung kebutuhan, kemampuan, dan minat para peserta didiknya. Dan yang kelima, merefleksikan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, di mana kurikulum ini harus mampu mengantarkan peserta didik untuk mengenali nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan sekitarnya. Adapun konsep-konsep dalam kurikulum PAUD. Yang pertama ada kurikulum ideal. Kurikulum ideal ini adalah kurikulum yang disusun secara tertulis dan terencana dengan sistem yang jelas. Kurikulum ini menggambarkan kondisi pembelajaran yang diharapkan. Biasanya kurikulum ini terdapat dalam dokumen resmi atau buku pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kedua ada kurikulum nyata. Kurikulum nyata ini adalah kurikulum yang benar-benar dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Kurikulum ini terlihat dari bagaimana guru mengajar dan bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Dengan kata lain, kurikulum nyata ini menunjukkan pelaksanaan kurikulum yang telah dirancanakan. Dan yang ketiga adalah kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi adalah pengaruh yang diterima oleh anak dalam setiap proses pembelajaran, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Pengaruh ini tidak tertulis dalam dokumen kurikulum, tetapi sangat berperan dalam membentuk sikap, nilai, dan perilaku siswa. Teman-teman, selanjutnya ada keseimbangan dalam kurikulum PAUD. Dalam pengembangan kurikulum PAUD, pembelajaran harus mempertimbangkan keseimbangan beberapa aspek perkembangan anak, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kurikulum yang baik tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan anak. Dengan keseimbangan tersebut, perkembangan anak dapat berlangsung secara optimal. Selanjutnya kita memasuki pembahasan inti materi ini, yaitu model-model pengembangan kurikulum PAUD. Yang pertama ada model kurikulum PAUD High Scope. Model kurikulum High Scope dikembangkan oleh David Weichert di Michigan pada tahun 1962. Model ini menekankan pada pembelajaran aktif, di mana anak belajar melalui pengalaman langsung. Lingkungan belajar disusun dalam berbagai area bermain seperti area seni, area matematika, bahasa, dan bermain peran. Melalui model ini, anak diharapkan menjadi kreatif, mandiri, dan aktif dalam belajar. Dalam model High Scope, terdapat beberapa kegiatan utama, yaitu perencanaan kegiatan oleh guru, anak melakukan aktivitas belajar, kegiatan menghasilkan pengalaman atau produk, merapikan alat bermain, dan kegiatan recall, yaitu anak menceritakan kembali pengalaman belajarnya. Model yang kedua adalah model kurikulum PAUD kreatif. Model kurikulum PAUD kreatif bertujuan untuk menjadikan anak aktif, kreatif, dan percaya diri.
Anak belajar sesuai dengan cara dan kecepatan masing-masing, serta diberi kesempatan untuk bereksperimen dan mencoba ide-ide baru. Dalam model ini, guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Dalam kurikulum kreatif, terdapat beberapa area belajar nih, seperti area balok, bermain drama, seni, pustaka, penemuan, pasir dan air, musik dan gerak, memasak, serta bermain outdoor. Nah, area-area tersebut dirancang untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Berikutnya ada model kurikulum PAUD tematik terpadu atau BCCT. Pendekatan ini menggunakan tema, bisa seperti binatang, profesi, tumbuhan, dan lainnya, untuk memadukan berbagai aspek perkembangan seperti fisik, kognitif, sosial emosional melalui metode Bayesian Centers and Circle Time atau pembelajaran sentra ini. Berbagai tema tersebut ditentukan berdasarkan tumbuh kembang anak serta keadaan lingkungan di sekitar anak. Setidaknya ada 6 sentra yang digunakan oleh lembaga PAUD. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, sentra iman dan takwa. Pengembangan nilai agama dan moral seperti ibadah, melakukan doa, menceritakan kisah Nabi, mengetahui rukun Islam, rukun iman, dan lainnya. Yang kedua, sentra bahan alam, di mana anak eksplorasi sensori dan sains seperti bermain air, bermain pasir, mencampur warna, dan lainnya. Yang ketiga, sentra seni dan kreativitas. Pengembangan seni, kreativitas, dan motorik halus seperti menggambar atau merancang. Keempat, sentra bermain peran. Nah, interaksi sosial dan bahasa seperti bermain profesi, bermain rumah tangga, pakaian adat. Yang kelima, sentra balok. Kemampuan visual spesial, logika, tematik, dan konstruksi. Yang keenam, yang dimana terakhir, yaitu sentra persiapan. Tak membaca, menulis, dan berhitung seperti klasifikasi, mengenal huruf, dan angka. Pembahasan berikutnya yaitu ada penerapan model-model pengembangan kurikulum di PAUD. Ada model yang menyoroti seluruh proses pengembangan dan ada juga yang lebih fokus pada mekanisme atau cara penyusunan kurikulumnya. Pada dasarnya, proses pengembangan kurikulum bertujuan mencari berbagai alternatif solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diharapkan. Jika dilihat dari strukturnya, kurikulum memiliki 4 komponen utama, yaitu tujuan, isi materi, strategi pelaksanaan, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, keempat komponen ini saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan itu dalam program pendidikan. Nah, baik teman-teman, dari materi model-model pengembangan kurikulum PAUD dari kelompok 3, bahwa kurikulum PAUD merupakan pedoman penting dalam proses pembelajaran anak usia dini yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya. Kurikulum disusun dengan memperhatikan keseimbangan perkembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta menyesuaikan kebutuhan dan minat anak. Dalam penerapannya terhadap beberapa model pengembangan kurikulum seperti model Hexcook, kurikulum kreatif, dan kurikulum tematik terpadu yang dilakukan melalui berbagai kegiatan bermain dan area belajar. Dengan pengembangan kurikulum yang tepat, proses pembelajaran di PAUD dapat berjalan lebih terarah, sistematis, dan bermakna bagi perkembangan anak usia dini.